Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Muhammad kecil ketika Nabi Muhammad SAW disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Telah menjadi tradisi di kalangan wanita Mekah yang baru melahirkan menyusukan anak-anak mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun. Kondisi lingkungan pedesaan yang segar dan udaranya pun masih bersih membuat anak-anak menjadi tumbuh kembang dengan baik dan pastinya dapat berbahasa Arab dengan fasih. Sebelum disusukan kepada Halimah, Nabi Muhammad SAW disusukan kepada Soibah, yaitu budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi Muhammad sendiri. Awal mula Halimah ini mau menyusui Nabi Muhammad SAW sebenarnya sangat ragu karena Nabi Muhammad SAW sudah yatim atau tidak punya bapak. Namun akhirnya Nabi Muhammad disusui juga oleh Halimah karena Halimah sendiri merasa tertarik sekali dengan bayi tersebut. Ketika membawa bayi Nabi Muhammad SAW, sebenarnya Ibunda Aminah merasa berat. Namun memang Muhammad harus disusukan kepada Halimah agar tumbuh kembang Muhammad jadi lebih baik dan bisa berbahasa Arab fasih dengan baik. Ketika menyerahkan bayi Nabi Muhammad SAW, ibundanya pun berkata, "Rawatlah bayi ini dengan baik, insya Allah dia akan menjadi seorang yang sangat mulia dan dapat mengubah dunia." Dan Halimah pun menjawab, "Baiklah, akan kami rawat sebaik mungkin." Ketika Halimah mulai berangkat pergi meninggalkan Aminah dengan membawa Nabi Muhammad SAW dengan mengendarai keledai, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba keledai yang tadi kurus dan lemas, keledai itu berubah menjadi sangat kuat dan sedikit agak berisi. Dan tidak seperti membawa seorang bayi, sangat ringan sekali. Tidak hanya itu, sesampainya di rumah pun Halimah merasakan keanehan lain setelah menyusui Nabi Muhammad SAW. Ketika suaminya ke belakang untuk mengecek untanya yang sudah tua, untanya itu tiba-tiba sudah ada susunya dan bisa diperas. Dan perasan susunya itu diberikan kepada istrinya. Istrinya pun merasa heran, "Wahai suamiku, kamu mendapatkan susu dari mana?" Suaminya pun menjawab, "Saya mendapatkan dari onta kita yang sudah tua itu." Wah, ajaib sekali. Muhammad benar-benar membawa keberkahan buat kita semua. Dan beberapa hari kemudian, Halimah dan suaminya pun dikejutkan oleh sesuatu yang sangat mengherankan. Suatu hari, istri dan suaminya pun keluar dari rumah dan merasa takjub. Lahan sekeliling yang biasanya tandus tiba-tiba berubah menjadi subur dan hijau kembali. Dan kambing-kambing tersebut pun jadi gemuk-gemuk dan sehat-sehat serta banyak susunya. Halimah dan suaminya pun berucap, "Ya Allah, terima kasih. Benar-benar Muhammad membawa keberkahan bagi kita semua." Karena ketulusan Halimah dan suaminya itulah yang membuat keberkahan terus meliputi mereka semua. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti. Tak terasa,
Nabi Muhammad SAW pun sudah 2 tahun diasuhnya. Tibalah saatnya Muhammad dikembalikan kepada Ibunda Aminah. Ketika dikembalikan kepada Ibunda Aminah, Ibunda Aminah pun berkata, "Terima kasih kau telah merawat Muhammad dengan baik. Dengan apa saya harus membayar kalian semua?" Halimah pun menjawab, "Tidak perlu. Muhammad sudah kami anggap seperti anak kita sendiri. Bahkan Muhammad itu membawa keberkahan bagi kita semua. Bahkan jika diizinkan, kita pun ingin merawat Muhammad lebih lama lagi. Karena saya dengar di Mekah lagi banyak wabah penyakit. Dengan di desa, Muhammad akan lebih sehat dan kuat." Untuk hal tersebut, saya diskusikan dengan kakeknya dulu, Abdul Muthalib. Setelah berdiskusi dengan kakeknya pun memberi keputusan yang sangat bijak. Ada baiknya Muhammad memang dirawat di desa dulu, sampai berumur 5 tahun, agar dia dapat berbahasa Arab dengan baik dan fasih. Namun Ibunda Aminah pun memberi syarat agar Nabi Muhammad SAW tinggal beberapa hari bersamanya agar hilang rasa kangen terhadap putranya tersebut. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun dibawa kembali oleh Halimah dan suaminya ke desanya. Nabi Muhammad ini mempunyai saudara sesusuan bernama Abdullah, Naisah, dan Saima. Belum genap di usianya yang ke-4 tahun, ketika Muhammad sedang menggembala kambing dengan saudara-saudaranya, saat itulah terjadi pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia. Dan ketika saudaranya melihat tersebut, langsung berlari pulang ke rumah. Ibu, Muhammad kita dibunuh orang." Ibunya pun menjawab, "Hah? Masa iya? Yang benar saja." Akhirnya dengan cepat mereka pun menuju ke tempat Muhammad. Halimah pun langsung memeluk Muhammad dan menanyainya, "Apa yang terjadi, Muhammad?" Kemudian Muhammad pun menceritakan apa yang baru saja terjadi padanya. Seperti diceritakan dalam hadis Bukhari, Muslim ayat 162. Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain dengan beberapa anak. Jibril kemudian menangkapnya, menelantangkannya. Lalu Jibril membelah dada beliau. Jibril mengeluarkan hatinya, dan dari hati tersebut dikeluarkan segumpal darah. Beku sambil mengatakan, "Ini adalah bagian setan darimu." Kemudian malaikat Jibril itu mencucinya dari wadah yang terbuat dari emas dengan air Zam-Zam. Lalu ditumbuk, lalu dikembalikan ke tempat semula. Mendengar kejadian tersebut, Halimah pun merasa khawatir akan keamanan Nabi Muhammad SAW. Halimah pun berniat mengembalikan Nabi Muhammad kepada Aminah. Halimah itu berkata, "Wahai suamiku, aku akan mengantarkan kembali Muhammad kepada ibundanya, karena saya akan khawatir akan keselamatannya." Dan suaminya pun menjawab, "Pergilah wahai istriku dan hati-hatilah di jalan." Dan ketika sampai di rumah Ibunda Aminah, Halimah pun menceritakan tujuan dan maksudnya. Dia ingin mengembalikan Muhammad walaupun belum sampai 5 tahun. Aminah pun bertanya, "Ada apa gerangan sehingga kamu mengembalikan Muhammad belum waktunya?" Halimah pun menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Muhammad. Ibunda Aminah pun mendengarkan dengan sabar dan seksama. Setelah selesai menceritakannya,
Ibunda Aminah pun berkata, "Wahai saudaraku, tenanglah. Muhammad tidak akan diganggu oleh setan manapun. Apakah engkau lupa bahwa aku pernah bercerita, Muhammad besar nanti akan menjadi orang yang besar dan dapat mengubah dunia. Karena sewaktu saya hamil pun banyak sekali keajaiban yang terjadi. Apakah dirimu selama mengasuh Muhammad mendapat beberapa keajaiban?" Halimah pun menjawab, "Benar sekali saudaraku, kami semenjak mengasuh Muhammad banyak sekali keajaiban dan keberkahan yang kita terima." Bunda Aminah pun berkata, "Jangan khawatir wahai saudaraku, aku dan kakeknya Abdul Muthalib telah mempercayakan Muhammad kepadamu." Mendengar jawaban dari Ibunda Aminah tersebut, Halimah pun merasa nyaman dan tidak merasa khawatir. Dan Muhammad pun dibawa kembali ke desa untuk diasuh sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu 5 tahun. Ketika Muhammad menginjak usia 5 tahun, sedang mengembala kambing dan bermain dengan saudara-saudaranya, tiba-tiba Halimah mendatangi mereka dan mengajaknya pulang. Anak-anak mereka pun bertanya, "Ada apa ibu? Kenapa kita cepat-cepat diajak pulang sedangkan kami masih ingin bermain?" Ibu Halimah pun menjawab, "Lihatlah, langit sudah begitu mendung, sebentar lagi hujan." Padahal sebenarnya Ibunda Halimah ini sangat khawatir ada 2 orang laki-laki yang terus mengawasi Nabi Muhammad SAW. Dan tiba-tiba saja 2 orang laki-laki tersebut mendekati Nabi Muhammad SAW dan meminta Nabi Muhammad membalikkan badannya. Dan 2 orang laki-laki tersebut terbelalak melihat punggung Nabi Muhammad. Mereka lalu pergi sambil berbisik-bisik. Sedangkan Halimah dan saudara-saudara Muhammad merasa kebingungan. Sambil berkata, "Aneh sekali orang itu. Mereka sangat mencurigakan." Halimah pun berkata, "Ayo anak-anak, kita cepat pulang." Dan kekhawatiran Halimah pun terbukti. 2 orang Habasyah tadi sedang merencanakan sesuatu yang buruk untuk Muhammad. Setelah melihat tanda di punggung Nabi Muhammad SAW. Karena menurut mitos orang Habasyah, apabila ada seorang laki-laki yang mempunyai tanda di antara 2 punggung, maka besarnya akan menjadi seorang yang besar. Kedua orang Habasyah itu berkata, "Kita culik saja Muhammad sebelum orang lain mendahulunya." Namun Halimah dan putra-putranya pun dengan cepat berlari ke rumah agar selamat dari orang-orang tersebut. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad dan saudaranya serta Halimah kembali ke rumah dengan selamat. Selain di desa sudah tidak aman lagi, dan Muhammad pun sudah berumur 5 tahun. Saatnya Nabi Muhammad dikembalikan kepada Ibunda Aminah. Halimah pun berkata, "Wahai Muhammad, saatnya kamu kembali kepada orang tuamu dan kakekmu." Pasti mereka berdua sangat senang dengan kembalinya kamu Muhammad. Dan saudara-saudara sesusuan Muhammad pun berkata, "Wahai Muhammad, walaupun kita telah berpisah, jangan lupakan persaudaraan kita." Nabi Muhammad pun menjawab, "Tidak, kami tidak akan melupakan kalian semua yang sudah begitu baik kepadaku, seperti keluarga sendiri." Dan akhirnya Muhammad pun diantarkan ke Mekah dengan selamat oleh Halimah. Itu tadi ringkasan cerita Nabi Muhammad SAW ketika diasuh oleh Ibunda Halimah. Jika saya salah bercerita dan menyampaikannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.